Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita horor dari Alina Barwati. Cerita yang berjudul Mengantar Pulang Pendaki yang Hilang. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Aryo, sini nak, jangan main jauh-jauh dari rumah nenek. Ibu memanggilku yang sedang asik berbincang mengenai banyak hal dengan Mas Karim. Sudah, sana pulang dulu. Ibumu manggil tuh, nanti kamu dimarahin. Mas Karim yang juga mendengar ibuku memanggil ikut memintaku pulang. Namun panggilan ibuku sudah tidak bisa ku dengar lagi. Setelah pada saat itu kami mengalami kecelakaan di perjalanan pulang setelah mengunjungi nenek di kampung halaman ibuku. Saat ini aku sudah berusia 25 tahun dan masih tinggal bersama bapakku. Orang tuanya satu-satunya yang masih aku miliki. Aku tidak sempat memiliki adik lagi sebelum ibuku meninggalkan kami di kecelakaan itu. Aku juga bekerja di sebuah perusahaan milik teman bapakku di Jakarta. Kecelakaan itu juga menyebabkan bapakku tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Hingga kini aku yang menggantikannya setelah aku menyelesaikan kuliahku dengan jurusan akuntansi. Aku menyukai lingkungan pekerjaanku saat ini. Namun aku juga harus meninggalkan bapak di rumah saat aku harus melakukan pekerjaanku keluar kota. Sebenarnya saat itu aku masih belum diberitahu kemana aku akan melakukan perjalanan dan pekerjaan dinas di luar kota. Senin pagi aku datang ke kantor dengan persiapan yang sudah aku tata rapi dalam tas milikku yang aku bawa, dan kuletakkan ke meja kerjaku dulu untuk menemui Pak Robi sebagai direktur di perusahaan itu. Sebelum aku berangkat dalam perjalanan dinasku keluar kota, aku memang harus datang ke kantor terlebih dahulu untuk menyelesaikan urusan kehadiranku di kantor. Walaupun perjalananku keluar kota masih dalam urusan pekerjaan kantor. Setelah aku menyelesaikan urusan kehadiranku, Pak Robi langsung menyampaikan bahwa akan kemana aku di perjalanan dinas kali ini. Aku memang hanya diberitahu oleh Pak Robi bahwa aku akan melakukan tindakan kontrol keuangan di cabang perusahaan di luar kota, termasuk tugas dan kewajibanku di sana, bahkan sampai penginapan yang menjadi tempat singgah sementara aku hanya untuk istirahat di sana. Namun aku masih belum mengetahui kemana aku akan melakukan kunjungan dinas tersebut. Perjalanan dinas kamu kali ini akan lebih spesial, dan saya memang sengaja memilih kamu yang harus melakukannya, kata Pak Robi kepadaku sambil menguraikan senyum. Baik Pak, saya akan melaksanakan sebagaimana tugas dari Bapak. Namun jika saya boleh bertanya, mengapa Bapak mengatakan hal itu ya Pak? Jawabku. Memang, Pak Robi tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepadaku kemanapun aku akan melakukan perjalanan keluar kota. Dan baru kali ini aku mendengar Pak Robi mengatakan itu kepadaku. Namun ternyata apa yang dikatakan Pak Robi membuatku begitu sumringah. Saya kenal dengan keluargamu, terutama bapak kamu. Maka saya rasa kamu yang lebih baik melakukan perjalanan dinas keluar kota di kesempatan kali ini. Karena kamu dapat berjumpa lagi dengan rumah nenekmu di sana. Begitu jawaban Pak Robi atas pertanyaanku tadi dan menjabat tanganku. Aku sangat senang akan mempunyai kesempatan untuk kembali lagi ke sana. Meskipun aku sudah tidak bisa bertemu lagi dengan nenekku dan merasakan kenangan-kenangan indah dulu sebelum kecelakaan itu terjadi. Aku sudah berusaha untuk tidak terbawa suasana hingga terus mengingat kejadian kecelakaan itu. Sebab musibah sudah terjadi dan sebaiknya memang aku harus tetap menjalani apa yang sudah menjadi takdir di depanku. Singkat cerita, aku sampai di hotel tempatku menginap pukul 6 sore dan segera mandi hingga makan malam di sana. Aku rasa akan cukup lelah jika aku harus keluar untuk sekedar menghirup udara segar dan menyulut sebatang rokok hingga aku putuskan untuk istirahat lebih awal. Pukul 6 pagi, aku sudah bangun. Mandi, mempersiapkan diri, dan turun untuk sarapan di hotel. Aku sudah harus sampai di perusahaan yang menjadi tujuan dinasku di luar kota pukul 7 pagi. Namun waktu di jam tangan yang aku kenakan masih menunjukkan pukul 6 lebih 30 menit setelah aku menyelesaikan sarapanku.
Pikirku akan lebih baik jika akan datang lebih awal dari waktu yang dijanjikan untuk melakukan pertemuan. Terlebih lagi pekerjaanku hanya duduk mendengarkan perwakilan perusahaan yang aku kunjungi berbicara panjang lebar mengenai prospek keuangan mereka. Sebenarnya hari itu aku tidak hanya memikirkan untuk segera menyelesaikan tugasku dengan baik, namun aku juga berpikir ingin mengunjungi makam nenekku yang telah meninggal 6 tahun silam. Kesempatan ini tentu sangat jarang aku dapatkan. Maka dari itu aku ingin menyempatkan waktuku sebelum kembali berangkat ke luar kota. Setelah pertemuan itu selesai, aku cepat-cepat pergi untuk mencari rumah makan dan makan siang di sana. Sepintas yang terpikir, mungkin akan lebih baik jika aku masih satu arah dengan perjalanan ke makam nenekku. Dan mengapa tidak rumah makan dekat rumah nenekku saja, aku pun langsung ambil keputusan untuk pergi ke sana. Apalagi jika aku dapat bertemu dengan Mas Karim. Tapi apa dia masih ada di sana dan apa dia masih mengenaliku? Aku sangat bersyukur. Ternyata rumah makan tua itu masih berdiri bahkan buka, dipenuhi banyak orang. Pelanggan yang memenuhi rumah makan itu membuatku cukup bingung harus duduk dan makan di mana. Sembari membawa piring dengan makanan pesananku dan segelas es teh, aku melihat meja kosong yang di bagian luar rumah makan itu dan aku makan di sana. Aku menikmati makananku. Seorang pria datang menghampiriku ingin meminjam korek untuk menyulut rokok miliknya. Dia duduk di sampingku setelah aku berikan korek milikku untuk dipinjamkan kepadanya. Dan rasanya aku tidak asing dengan pria itu. Benar saja pria itu adalah Mas Karim. Mas Karim. Aku menyapanya yang sebenarnya masih cukup ragu akan salah mengira. Mas Karim menoleh ke arahku. Iya. Jawabku singkat memandang wajahku agak lama. Mas Aryo ya? Apa aku tidak salah lihat? Mas Karim terlihat sumringah melihatku. Kami akhirnya saling menanyakan kabar perubahan kampung nenekku, hingga perbincangan kecil yang pernah dia ceritakan sebagai pendaki gunung sewaktu aku masih kecil. Aku benar-benar mengingat perbincangan itu, hingga membuatku terbayang saat Mas Karim sedang mengungkapkan pengalamannya kepadaku saat itu. Pertemuan kami tidak hanya sampai di situ. Sebenarnya aku pun memberikan pertanyaan, apakah dia juga masih sering melakukan petualangan untuk mendaki ke banyak gunung di Indonesia. Jawabannya masih sama, hingga membuatku benar-benar mengenali inilah Mas Karim yang penjelajah gunung. Bahkan aku sempat ditawarkan untuk mendaki bersamanya. Aku sebenarnya sempat ragu, karena tidak mungkin dalam waktu 1 hari aku bisa menempuh perjalananku mendaki sebuah gunung dan harus kembali ke Jakarta. Mas Aryo, saya kemarin sempat melupakan sesuatu yang ingin saya sampaikan di kantor. Karena perjalanan ini begitu spesial, saya berikan ke Mas Aryo. Saya sudah siapkan izin di kantor, barangkali Mas Aryo ingin agak lama dari biasanya. Aku begitu takjub menerima perlakuan itu dari Pak Robi, direktur di perusahaanku bekerja, yang dia sampaikan melalui pesan WhatsApp kepadaku. Setelah aku teruskan membaca pesan yang diberikan dari Pak Robi, aku telah diberikan waktu 3 hari apabila aku ingin agak lama dan menginap di sini. Bahkan waktu penginapanku di hotel pun sudah diurus olehnya. Aku berpikir akan amat disayangkan kalau aku tidak memanfaatkan kesempatan ini. Setelah aku menjawab pesan dari Pak Robi untuk mengucapkan rasa terima kasihku, aku pun mengiyakan ajakan Mas Karim untuk mendaki gunung yang telah kami putuskan. Aku rasa perjalananku kali ini akan begitu menyenangkan, karena aku akan mendapatkan pengalaman baru di kesempatan ini. Mulai dari menyiapkan perlengkapan pendakian, biaya pendaftaran, estimasi anggaran perjalanan, hingga aku bisa berdiri di puncak gunung yang begitu indah. Seperti apa yang dikatakan Mas Karim saat kami sedang melakukan pengecekan perlengkapan yang akan digunakan dan persediaan dalam menempuh perjalanan untuk sampai ke puncak. Aku tidak perlu harus susah payah mencari penyewaan yang menyediakan perlengkapan pendakian, karena Mas Karim memberikan fasilitas itu secara cuma-cuma kepadaku. Namun aku merasa tetap tidak enak jika aku pun hanya menerima begitu saja dan cukup mengucapkan terima kasih. Karena memang alat yang aku gunakan sebenarnya adalah perlengkapan yang biasanya dia sewakan untuk melakukan pendakian ke sebuah gunung, dan itu sudah menjadi mata pencahariannya. Aku pun memberikan kesepakatan kepada Mas Karim kalau aku yang akan menjamin biaya pendaftaran dan persediaan logistik maupun yang lain.
Kami yang telah menyepakati semuanya memutuskan untuk menginap di hotel yang disediakan oleh kantor tempatku bekerja. Karena aku juga yang harus meneruskan konfirmasi dari Pak Robi untuk perpanjangan waktu menginapku di hotel itu. Kami yang bermalam di sana sudah bangun sejak pukul 5 pagi. Bahkan kami sudah siap jika langsung berangkat ke pos pendaftaran. Kami mampir ke minimarket terdekat dari hotel untuk membeli bekal di pendakian nanti. Padahal jika kami mampir di minimarket dekat lokasi pun tidak masalah, karena saat itu masih sangat pagi. Seperti kesepakatan yang aku buat, semua pembiayaan aku yang tanggung. Kami menyelesaikan urusan kami di minimarket dan langsung berangkat menuju pos pendaftaran. Kata Mas Karim mengajakku untuk sarapan di sana saja. Aku masih tidak mengerti mengapa kami harus makan di sana seperti ajakannya. Mungkin rasanya yang berbeda, atau apapun, aku tidak mengerti. Aku pikir makan dimanapun tidak masalah. Yang terpenting memang aku bisa untuk sekedar mengisi perutku sebelum melakukan kegiatan apapun. Aku memang juga sudah terbiasa hidup disiplin bersama keluargaku. Sebelum aku membayar makanan kami, Mas Karim memintaku untuk membeli beberapa bungkus nasi untuk makanan pokok yang bisa kami bawa dan meminta cukup banyak kresek sebenarnya. Untuk apapun aku tidak tahu. Aku menurut saja apa kata Mas Karim. Terlebih lagi memang dialah yang lebih memahami kondisi ini daripada aku. Inilah pendakian pertamaku, Gunung Lawu. Kami sudah mendaftar dan hanya aku yang datang ke pos pendaftaran. Mas Karim hanya duduk di depan warung makan menungguku selesai. Aku dimintanya untuk mengatakan bahwa aku mendekati bersama tour guide jika mereka menanyakan mengapa aku sendirian. Aku merasa itu bukan masalah, karena bagaimanapun aku juga yang memang harus mengurus biaya pendaftarannya. Sebelum kami memulai pendakian gunung pertamaku, aku menghirup segarnya udara di pegunungan saat itu. Mas Karim yang berkata, kalau saja cuaca akan baik-baik saja hingga puncak, bukan hanya udaranya yang begitu segar, namun pemandangannya pun begitu indah. Bahkan aku amat beruntung, karena pendakian pertamaku adalah Gunung Lawu yang amat spesial di perjalanan menyusuri setiap jalur pendakian menuju ke setiap pos hingga puncak. Lanjut perkataan Mas Karim kepadaku. Aku sungguh senang mendengarnya dan rasanya ini akan begitu menyenangkan untukku. Mas Karim memimpinku untuk berdoa sebelum memulai perjalanan dan memintaku untuk siaga menjaga daya baterai HP-ku untuk memotret jalur yang menjadi jalan kami yang melakukan pendakian. Mas Karim berkata, apapun bisa terjadi di perjalanan. Maka dari itu aku diminta untuk mengambil gambar apabila tiba-tiba turun kabut saat kami melakukan perjalanan turun. Mungkin hingga sampai puncak kita tidak akan ketemu kabut sama sekali. Dan itu lebih baik karena kalau waktu kita berangkat pun sudah tertutup kabut, akan lebih sulit untuk mengingat perjalanan turun, kata Mas Karim. Bagiku ini bisa sekaligus aku memanfaatkan untuk mengabadikan momen langka yang aku miliki. Mas Karim memintaku untuk berjalan di depan dan dia akan memanduku berjalan di belakang. Dia juga sembari mengajakku berbicara, ngobrol sana-sini mengisi perjalananku yang baru kami mulai. Jika dalam waktu yang normal kami akan sampai di pos 1, berhenti, hanya membutuhkan waktu 42 menit. Tentu ini hanya bisa dipahami bagi orang-orang yang sudah biasa mendaki seperti Mas Karim. Memperkirakan waktu, perubahan cuaca akan datang seperti tanda-tandanya yang muncul lebih dahulu dan sebagainya. Aku merasa seperti sedang diberikan bekal ilmu pendakian seperti saat aku mengikuti kegiatan pramuka saja di sekolah dulu. Obrolan bersama Mas Karim mengirimi perjalanan kami, dan benar saja apa kata Mas Karim. Dalam perjalanan ini dapat melihat lahan hijau yang cukup panjang dan luas milik warga setempat. Namun tidak hanya itu, aku juga dapat menyaksikan beberapa situs peninggalan seperti Candi Ceto dan sebagainya. Aku sebenarnya ingin berhenti untuk sekedar mampir dan mengabadikan momen itu. Namun Mas Karim mengatakan perjalanan kami masih amat panjang, hingga kami pun meneruskan perjalanan dan sampai di pos 1. Mas Karim sangat rutin menanyakan keadaanku dan menawarkan aku apabila ingin singgah bila ingin istirahat sebentar. Aku yang merasa masih sangat kuat dan antusias untuk berjalan menuju pos-pos yang lain, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami.
Singkat cerita, kami hampir sampai di pos 2 Brakseng yang cukup mengesankan dengan banyak pepohonan dan sedikit lebih menanjak. Sensasi yang baru pertama kali aku rasakan, hingga cukup membuatku agak berat untuk berjalan di samping perjalanan yang mulai menanjak dan isi tasku yang hampir sama dengan isi Mas Karim. Kami telah sampai di pos 2 Brakseng pukul 9 pagi. Cuaca masih cukup cerah dan agak terik. Namun udara yang aku rasakan masih saja segar. Berbeda sekali dengan udara perkotaan yang sering sekali aku rasakan. Rasanya mendaki adalah pilihan yang tepat untuk melepas penat rutinitasku bekerja di ibu kota. Aku meminta istirahat sebentar kepada Mas Karim, hanya sekedar untuk minum dan menyuhut rokok. Aku masih belum melihat pendaki yang lain selama perjalanan kami hingga ke pos 2. Mungkin saja aku bisa menemuinya di pos-pos yang lain. Walaupun di pos 2 ini memiliki lahan yang luas dan biasa digunakan untuk membangun tenda, kami pun melanjutkan perjalanan setelah Mas Karim memastikan keadaanku sudah cukup kuat untuk melakukan perjalanan. Aku merasa mungkin Mas Karim harus cukup sabar jika aku harus terus meminta istirahat. Mas Karim masih terlihat cukup kuat mungkin untuk sampai ke pos lain sekalipun, walaupun usianya sudah jauh lebih tua dari aku. Di perjalanan ke depan aku merasa harus sedikit bersabar dan menahan rasa lelahku hingga kini kami sampai di pos 5 Bulak Peperangan menuju ke Gupak Menjangan. Tepat di Gupak Menjangan aku baru dapat merasakan kembali teriknya matahari. Karena kami menjumpai sabana yang cukup luas, aku masih memotret. Namun kali ini aku sembari melakukan selfie dengan berjalan membelakangi sabana menghadap Mas Karim. Karena aku merasa mungkin ini salah satu pos yang ingin aku posting untuk aku bagikan di media sosialku. Aku yang menghadap langsung ke Mas Karim melihatnya seperti ada yang sedang dia rasakan. Wajahnya terlihat agak lesu, bibirnya mengering dan cara berjalannya yang agak melambat. Sebenarnya aku ingin menawarkan istirahat kepada Mas Karim, namun aku merasa barangkali terkesan meremehkan kemampuan Mas Karim sebagai pendaki ulung. Aku yang melihat keadaan Mas Karim tadi membuatku agak cemas karena aku hanya melakukan pendakian bersamanya. Dan jika terjadi sesuatu, apa yang harus aku lakukan? Aku hanya berharap mungkin Mas Karim yang berada di belakangku dapat melakukan perjalanan sembari meminum air yang dia bawa juga tanpa kami harus beristirahat. Kami berhasil mempertahankan perjalanan kami sampai di Pasar Dieng. Menurut Mas Karim, perjalanan ke puncak hanya tinggal melewati Pasar Dieng dan Hargo Dalam. Namun Mas Karim memintaku berhenti sebentar dan menyuruhku menyiapkan beberapa uang receh. Aku memang memiliki uang receh yang aku dapatkan dari kembalian saat kami membeli makanan sebelum mendaftar. Jika kamu mendengar suara yang amat ramai di sini dan perjalanan ketika melewati Pasar Dieng, lemparlah uang receh yang kamu pegang ke sisi kanan maupun kirimu. Itu yang Mas Karim sampaikan kepadaku. Aku berpikir, mengapa harus aku lempar? Bukankah jika Mas Karim atau aku ingin membeli sesuatu, tinggal mengatakan kepadaku dan akan kubelikan juga untuknya. Namun aku tetap melanjutkan perjalanan saja dan menyimpan pertanyaanku di pikiranku sendiri. Dan benar saja, aku mulai mendengar apa yang biasa aku kenal dengan suasana pasar. Mungkin aku dapat membelikan sesuatu juga untuk bapak di rumah. Namun aku yang berjalan di depan, Mas Karim menghentikan langkahku. Karena suara keramaian itu yang begitu jelas aku dengar, tidak aku jumpai sama sekali orang di sekitarku. Apa yang ada di sini? Aku hanya melihat tumpukan bebatuan gunung, berserakan walaupun ada juga yang mungkin sengaja ditata rapi. Mas Karim mungkin mengamati aku dari belakang hingga mengatakan dengan suara yang cukup pelan kepadaku, Lemparlah uangmu, Aryo, lalu kembali berjalan sampai kamu tidak mendengar keramaian ini. Aku yang mendengar ucapan Mas Karim langsung saja melemparkan uang receh milikku. Mas Karim kembali berkata kepadaku masih dengan suara yang sama, Jalan terus ke depan, jangan pernah kamu melihat ke belakangmu, Aryo. Aku menuruti saja apa kata Mas Karim dan terus berjalan hingga agak jauh perjalananku karena aku yang tak berani menoleh ke belakang sesuai arahan yang Mas Karim katakan. Aku kembali mendengar, namun kali ini agak berbeda, termasuk perasaanku pun mulai lega. Hingga aku sampai di lokasi yang cukup banyak terlihat pendaki lainnya.
Di tempat yang aku rasa sudah membuatku agak nyaman, aku juga memberanikan diri untuk menanyakan juga bagaimana keadaan Mas Karim. Walaupun jika aku rasa Mas Karim tak perlu dikhawatirkan lagi keadaannya, mengingat dirinya terbiasa mendaki gunung. Sepertinya kita istirahat di sini dulu, Mas. Kita bisa bersama pendaki yang lain kalau ingin melanjutkan ke puncak. Aku menawarkan Mas Karim juga untuk istirahat karena jika diingat sangat jauh sekali. Aku berjalan tanpa beristirahat. Mas Karim tidak menjawab tawaranku. Apa artinya dia mengiyakan permintaanku atau tidak? Aku ingin memastikan dengan menanyakan kembali kepada Mas Karim. Barangkali Mas Karim tidak mendengarkanku. Baru saja aku menoleh. Aku sangat terkejut dan kebingungan. Mengapa Mas Karim tidak ada di belakangku? Aku mencari di mana Mas Karim, karena dengan jelas dia masih berbicara di belakangku tadi hingga kami melewati Pasar Dieng. Aku sempat bingung, apa yang harus aku lakukan? Hari mulai gelap, tetapi tidak mungkin kalau aku harus diam saja sampai Mas Karim menyusulku sampai di sini. Aku benar-benar bingung kemana Mas Karim. Apa dia tersesat? Namun apa yang harus aku lakukan? Kakiku benar-benar lemas. Mengapa aku harus mengalami ini di pendakianku yang pertama? Aku duduk untuk sebentar mengatur napasku yang mulai sesak. Aku mulai panik. Apa aku harus meminta tolong kepada pendaki lain? Tapi aku bisa saja mengganggu mereka yang sedang beristirahat. Aku mengambil air minum persediaan terakhirku. Namun karena tanganku yang mulai bergetar, aku menjatuhkan botol air minumku hingga jatuh ke bawah. Sungguh sial aku. Perasaanku mulai tidak nyaman. Namun kali ini benar-benar tidak nyaman melebihi saat aku masih berada di Pasar Dieng yang amat aneh bagiku. Yang baru pertama kali menjumpai hal semacam itu dekat sekali denganku. Aku memeriksa tasku, apakah ada hal yang bisa aku gunakan apabila aku ingin mencari Mas Karim. Hari mulai gelap. Mungkin jika di kota aku sudah mendengar azan maghrib saat itu. Aku hanya menemukan sebilah pisau milik Mas Karim dan senter yang dapat aku ikatkan di kepalaku. Aku makin lemas. Apa yang akan terjadi kepada Mas Karim? Tapi kalau aku harus menyusul Mas Karim, jika saja aku salah mengira kalau Mas Karim hilang, justru akhirnya Mas Karim akan mencariku di sini, atau akan mempersulit Mas Karim lagi. Aku merebahkan badanku di tanah, menghela napas, menahan haus, hingga aku mendengar suara sepatu yang menginjak bebatuan seperti aku saat kami melalui Pasar Dieng tadi. Samar-samar aku pun mendengar suara dari sana. Tolong. Itu suara Mas Karim. Aku yakin dan bangun untuk duduk. Mas Aryo, tolong. Jelas itu suara Mas Karim, dan tidak mungkin salah. Di gunung seluas ini hanya Mas Karim lah yang mengenaliku dan sebaliknya. Aku benar-benar yakin kalau itu suara dari Mas Karim. Aku bergegas mempersiapkan perlengkapanku. Aku pikir lebih baik aku tinggalkan saja tas yang aku bawa, agar lebih cepat mencari Mas Karim. Lagi pula aku merasa suara itu masih dekat, dan mungkin jika perkiraanku benar suara itu dari Pasar Dieng. Aku berjalan agak cepat untuk turun lagi ke Pasar Dieng. Aku mengikuti suara dari Mas Karim yang samar-samar aku dengar meminta pertolonganku. Kini gelap mulai menyelimuti perjalananku mencari Mas Karim. Aku menyalakan senter yang ada di kepalaku. Aku mulai bisa melihat apa yang ada di depanku. Namun suara Mas Karim tidak dapat aku dengar lagi. Mas Karim! Aku mencoba berteriak di tengah gunung seluas dan setinggi ini. Aku berputar-putar di tempat, berharap Mas Karim mendengarku. Aku mengulanginya hingga 3 kali, namun tidak ada jawaban juga dari Mas Karim. Aku makin lemas. Suasana begitu berbeda di sini saat gelap sudah memenuhi pandanganku. Aku masih berputar-putar di tempatku berdiri, hingga aku merasa ada seorang yang melewatiku. Namun ketika aku mencari orang itu tidak kunjung aku temui. Aku memutuskan untuk mencoba berjalan sedikit demi sedikit. Tiba-tiba suara yang begitu nyaring mengganggu telingaku, seperti orang yang sedang berteriak di samping telingaku. Ah! Aku terkejut hingga terjatuh di bawah. Pisau yang aku pegang telah lepas dari tanganku, entah kemana. Hingga aku hanya memiliki senter yang ada di kepalaku. Suara apa tadi yang baru aku dengar? Aku melihat ke sana kemari, namun tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Aku makin lemas dan sangat tidak karuan. Haus, lapar, terlebih lagi aku tidak mengira
akan sampai malam begini aku tidak kunjung menemukan Mas Karim. Aku mendengar suara yang berbeda, namun begitu keras dari arah sebelah kiriku. Apalagi ini? Siapa itu? Apa yang sedang aku alami? Aku diam sebentar menenangkan pikiranku. Namun aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dan makin mendekatiku. Aku merespon perasaanku sendiri yang merasa itu dia ada di sebelah kiriku. Dan benar, wajah lelaki berambut sangat panjang, tepat di hadapan wajahku. Matanya sangat merah hingga dia melihat ke arahku dengan mata yang melotot. Dan saat dia tersenyum, bahkan tertawa, aku terkejut ingin berlari ke atas. Kakiku tersungkur ke bawah hingga aku terguling cukup jauh. Aku berteriak semampuku berharap akan ada yang mendengarku. Aku menabrak sebuah kayu yang menghentikan badanku yang berguling jatuh dari atas. Aku belum mampu berdiri karena badanku terasa sangat sakit. Tiba-tiba seorang menyapaku dan membuatku terkejut. Hampir aku berteriak, namun seakan-akan dia tahu kalau aku ingin berteriak. Dan dia memintaku untuk tidak usah berteriak. Bangun, Mas. Kamu mencari temanmu, kan? Lelaki itu bertanya kepadaku. Aku beranikan untuk melihatnya. Dan dengan rasa bersyukur kini aku menemui seorang. Dan itu benar-benar manusia sepertiku. Lelaki itu membangunkanku yang masih tertidur di tanah. Dan dengan perlahan aku dapat berdiri hingga lelaki itu berjalan menuju ke dalam. Kini aku melihat rumah kecil yang sepertinya milik lelaki itu. Aku tidak melihat rumah penduduk di sekitar sini. Lelaki itu memanggilku dari dalam saat aku yang sedang mengamati lingkungan sekitarku. Masuk saja, tidak perlu takut. Aku mengiyakan perkataan lelaki itu kepadaku. Aku terkejut bisa menemukan Mas Karim di sana. Mas Karim, Mas. Aku mencoba membangunkan Mas Karim yang terbaring di lantai yang hanya beralaskan tikar. Namun aku hampir melompat ketika melihat wajah Mas Karim begitu pucat. Bibirnya sangat kering dan badannya begitu dingin. Belum sempat aku mempercayai apa yang baru saja aku lihat. Lelaki itu kembali menghampiriku dan mengatakan, "Jangan ganggu mereka yang sudah tenang." Ucapannya begitu lirih di telingaku yang dia ucapkan sambil membungkuk karena posisiku yang duduk di hadapan Mas Karim. Aku masih belum mengerti apa yang dimaksud lelaki itu. Mereka siapa? Apa yang dia maksud tenang? Dan apa itu juga termasuk Mas Karim? Namun lelaki itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali masuk ke ruangannya yang aku kira adalah kamarnya. Dari dalam ruangan itu dia kembali berkata kepadaku, "Tidurlah, sudah semakin malam. Sebaiknya kamu lanjutkan kegiatanmu besok." Aku masih memikirkan keadaan Mas Karim. Apa yang terjadi kepada Mas Karim? Hingga aku bisa memejamkan mata yang mungkin karena aku juga yang sudah sangat kelelahan. Malam yang sudah berlalu aku lewatkan dengan banyak kejadian janggal bagiku. Apakah ini juga yang dialami Mas Karim di setiap pendakiannya? Aku bangun dari tidurku dan bermaksud untuk mengumpulkan tenagaku. Namun aku tidak melihat Mas Karim lagi. Hanya saja aku melihat sudah ada orang lain yang menggantikannya, yang terbaring di posisi Mas Karim saat aku melihatnya tadi malam. Aku ingin mengetahui bagaimana keadaan Mas Karim dengan menanyakannya langsung. Aku bangkit untuk melihat keluar gubuk itu, mungkin saja Mas Karim sedang ada di teras. Namun lagi-lagi aku menemui hal yang tidak bisa aku terima di pikiranku. Mengapa kini di depan bahkan sekitar gubuk itu sudah dipenuhi banyak bangunan-bangunan yang sama tuanya? Aku melihat situasi ini benar-benar seperti pasar. Bagaimana bisa aku mempercayai dalam waktu semalam? Yang aku lihat hanya gubuk ini saja hingga saat pagi datang. Wilayah ini menjadi sebuah pasar yang sangat ramai pedagang. Ini merupakan hal yang tidak bisa aku terima begitu saja. Aku berniat menanyakan kepada seseorang yang ada di sana. Aku bergegas menghampiri salah seseorang yang melewati gubuk. "Mas," aku memanggilnya dan dia pun berhenti tanpa memandangku. "Saya mau tanya, daerah ini namanya apa ya, Mas?" Pertanyaanku tidak kunjung mendapatkan jawaban. Bahkan dia pun tidak sedikit pun melihatku. Lelaki yang aku tanyakan kemudian pergi begitu saja, walaupun aku memanggilnya berulang-ulang.
Aku belum menemukan jawaban apapun dan masih berdiri tidak jauh dari gubuk. Tiba-tiba lelaki yang semalam aku lihat sudah berada di belakangku dan membuatku terkejut karena dengan tiba-tiba dia berkata di dekatku, "Untuk apa kamu tahu daerah ini? Memangnya kamu ingin kemana?" Aku menoleh ke arahnya sembari terkejut karena sikapnya. Kini aku bisa melihat dengan jelas wajahnya yang benar-benar pucat atau mungkin karena terlalu putih. Rambutnya sangat hitam dan nampak gagah juga bugar. Aku menjawab perkataannya, "Aku ingin pulang." Belum sempat aku selesai berbicara, lelaki itu sudah memotong jawabannya dan berkata, "Siapa yang sudah sampai tidak perlu pergi dan mencari tujuan lagi. Disinilah tempat bagi orang yang sudah menemui waktu mereka untuk pulang." Dia pun memalingkan badannya dan berjalan kembali masuk ke dalam. Aku masih belum mengerti apa maksud yang dia katakan, hingga aku baru menyadari situasi di tempatku berdiri kini sudah sangat sepi. Aku berbalik untuk kembali melihat keramaian yang baru saja aku saksikan tadi. Namun sudah benar-benar menghilang, bahkan bangunan itu pun tidak ada. Belum sempat aku mengerti keadaan demi keadaan di desa ini. Malam sudah datang dan suasana di sana langsung berubah gelap. Aku kebingungan. Aku benar-benar sadar kalau aku baru saja bangun tadi pagi. Tapi mengapa kini sudah malam hanya dengan aku yang membalikkan badanku? Apa yang sudah aku lewatkan? Dan aku hanya berbicara dengan lelaki itu dan orang yang lalu lalang di pasar beberapa kalimat saja. Dan aku benar-benar masih berdiri di sana. Aku bermaksud ingin menanyakan banyak hal lagi kepada lelaki itu yang kemarin sempat menolongku. Namun aku yang baru saja berinteraksi dengannya, tidak begitu lama dia juga berjalan menuju gubuk itu. Aku melihatnya berjalan makin lesu, rambutnya memutih, badannya membungkuk dan suaranya menjadi sangat lemah. "Masuklah." Lelaki itu mengatakannya lagi kepadaku. Aku tidak bisa memahami kejadian demi kejadian ini dan rasanya ini tidak wajar. Aku khawatir justru akan ada hal yang berbahaya menimpaku setelah ini. Aku memutuskan mundur perlahan-lahan dan yang aku kira sudah cukup jauh dari gubuk itu. Aku berlari sekuat-kuatnya. Aku masih tidak tahu aku harus kemana aku berlari dan tidak ada percahayaan apapun yang aku kenakan. Namun tepat di hadapanku ada lampu tamaram dari sebuah gubuk semacam tempat duduk warga. Aku bergegas menuju ke sana. Aku tidak menemukan siapapun di sana selain satu orang perempuan sedang berdiri di depan sebuah sumur tua. Aku pikir aku bisa ikut meminta air kepadanya dan berharap dapat cukup untuk aku mandi dan minum. "Maaf mbak, apa sumur itu milik mbak?" Aku mengatakannya dengan sopan agar tidak membuatnya terkejut. "Iya." Dia menjawab pertanyaanku tanpa berbalik melihatku. Mungkin dia malu melihatku. Aku bergegas menuju sumur itu di tepi yang lain dan kini kami bisa berhadapan. Aku tidak ingin mengganggunya, walaupun aku hanya sekedar bertanya. Namun justru dia yang akhirnya menanyakan sesuatu kepadaku. "Apa kamu baru datang ke sini?" Tanya wanita itu sangat lembut kepadaku. "Iya, kenapa kamu bisa tahu?" Aku kembali menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan kepadanya. "Jangan kamu gunakan air ini untuk mandi, minumlah." Jawab perempuan itu yang sebenarnya justru tidak menjawab pertanyaanku sama sekali. Aku masih tidak paham mengapa aku tidak boleh mandi di sini. Namun dia kembali mengatakan sesuatu padaku. "Jika kamu mandi, maka kamu tidak akan pernah bisa kembali." Aku makin tidak paham apa yang dia katakan kepada aku. Aku yang tidak ingin terjadi apa-apa lagi. Aku minum air yang sudah aku ambil dari dalam sumur itu. Hal yang kurasakan justru membuatku merasa lelah dan berat sekali. Badanku sempoyongan dan rasanya hampir jatuh. Namun belum sepenuhnya aku sadar wanita itu justru membuatku terkejut karena teriakannya kepadaku. "Lari!" Tiba-tiba suara gemuruh seperti akan mendatangiku. Ramai, membuatku jantungku berdebar begitu cepat. Aku langsung melarikan diri setelah aku melihatnya ramainya sumber suara itu makin mendekatiku.
Aku tidak dapat melihat dengan jelas karena aku tidak membawa penerangan sama sekali. Aku berlari semampuku hingga dari salah satu sisiku terdengar gemuruh yang sama. Namun kini aku melihat dengan jelas bahwa mereka yang mengejarku adalah sejumlah orang yang aku lihat berada di pasar, baik pedagang maupun lelaki yang sempat aku tanyakan. Aku berlari tanpa memikirkan apa yang ada di depanku. Berkali-kali aku tersungkur, bangkit dan berlari lagi. Hingga entah kemana, aku berlari dan rasanya aku menabrak sebuah pohon yang cukup besar, yang membuatku terpental dari arahku berlari hingga aku berguling seperti jatuh ke bawah dengan sangat kencang. Aku berusaha berteriak semampuku dengan sisa suaraku. "Tolong!" Mas, apa sudah sadar?" kata salah seseorang dari beberapa rombongan yang aku dengar membangunkanku. Aku dapat membuka mataku, namun badanku begitu lemas jika aku gunakan untuk berdiri. Aku hanya dibantu untuk duduk dan bersender di salah satu pohon. Aku sepertinya berada di tempat yang aku kenali. Setelah aku tanyakan kepada mereka dan menceritakan apa yang aku alami, justru membuat mereka kebingungan. Apa yang aku rasakan benar-benar jelas, nyata, dan perasaan itu pun masih aku bayangkan. Aku kini dibawa di base camp pendakian oleh rombongan yang menemukanku di sabana. Aku berusaha mendengarkan apa yang mereka jelaskan dan hal yang membuatku masih tidak percaya adalah mereka merupakan rombongan yang ada di belakang kami saat aku masih melakukan perjalanan menuju puncak dari pos 1 hingga terakhir kali aku kehilangan Mas Karim. Namun merekalah yang justru merasa kehilanganku. Hanya aku, bukan Mas Karim. Apa yang mereka katakan bahwa hanya melihatku berjalan sendirian tanpa membawa perlengkapan apapun. Aku yang masih berjalan di depan rombongan itu justru terlihat sangat cepat hingga mereka tidak dapat melihatku lagi saat kami melalui sabana menuju pasar Dieng. Aku sempat melakukan pembelaan dan aku sadar betul kalau pendakian ini aku lakukan bersama Mas Karim. Namun mengapa mereka tidak mau mengakui dan hanya mengingatkan kalau aku berjalan sendirian terlebih tanpa menggunakan perlengkapan apapun. Salah satu lelaki parubaya menghampiriku membawakan foto yang perlahan aku lihat dan aku tanyakan kepada lelaki parubaya itu, "Apa ini Mas Karim?" Lelaki itu hanya mengangguk. Mas Karim masih sangat muda di foto itu. Jelas mungkin dia seumuran denganku saat ini. Namun apa yang dikatakan lelaki parubaya itu selanjutnya membuatku hampir tidak percaya. Karim tepat di tahun 2000 menghilang di salah satu gunung dalam perjalanan pendakiannya. Tim pencarian hanya menemukan tas miliknya yang berisi pakaian dan perlengkapan pendakian miliknya, termasuk secari kertas yang berisi kalau aku menghilang dan harus meninggal tanpa ditemukan jasadku. Aku hanya ingin memiliki kesempatan itu di Gunung Lawu, gunung tempatku mengenal pertama kali sebuah pendakian. Aku hanya melamun dan tidak berhenti berpikir, lalu mana yang benar? Selama ini aku merasa bersama Mas Karim, hingga terakhir kali aku melihatnya di pasar Dieng.